tiga calon. Lantas waktu itu mengamanahkan kepada ketua umum untuk kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Lihat itu. Kurang lebih 3 bulan untuk memilih satu di antara 3. Oke. Dalam perjalanan 3 bulan ini lantas kita mengamati berbagai hal sampai dalam istilah ketua umum melakukan kontemplasi. Kontemplasi gaya Surya Paloh. Itulah kalau orang dalam bahasa agama melakukan ya berbagai upaya-upaya istikharah dan sebagainya. Oh. Nah, lantas 3 bulan sudah terjadi, maka kita berkumpul, kita duduk. Oke. Ini sudah 3 bulan, Ketum. Apa amanah yang kita ini? Apakah mau kita umumkan kapan? Memang ada momentum di mana itu ada ulang tahun partai, kan begitu. Nah, lantas kita sepakat semuanya dan ketua umum Pak Surya Paloh dan kalau gitu kita umumkan segera. Sebelum momen tanggal. Jadi faktor apa yang mendesak sehingga diumumkan segera itu? Faktor tidak ada faktor yang apa ya, orang boleh dalam istilah Indonesia pasti politik godak-gatik gatuk kan, menghubungkan satu fenomena dengan yang. Tapi bagi kami, saya tahu persis karena saya ada di dalam. Ini betul-betul momentum karena sudah 3 bulan tadi. Segera memutuskan siapa di antara satu. Lantas setelah kami memutuskan, kami komunikasikan kepada. Setelah diputuskan. Ya, setelah. Tapi betul nggak sih, Sugeng, yang muncul di berbagai media sosial ini sebagai proteksi politik ketika Mas Anies sedang diselidiki oleh KPK? Wah, itu terlalu jauh. Ini dua hal yang berbeda ini. Sekali lagi kita menghormati itu adalah proses yang lain. Ini adalah proses politik internal partai yang tadi dikatakan bahwa ini adalah sudah 3 bulan. Maka karena memang nanti akan ada tadi moment of surprise tadi, mungkin ada surprise lagi. Oh, akan selalu bikin kejutan ya? 10 November misalnya, karena tanggal 11 Novembernya kita ulang tahun. Jadi itulah rangkaian hari ini yang kemarin diumumkan itu adalah itu sekuen biasa dari proses yang memang sudah di. Kalau gini, kalau elemen of surprise, ketika sejumlah kader Partai Nasdem mundur itu elemen surprise juga? Bah, itu sih dinamika biasa. Bukan surprise ya? Tidak surprise. Sudah dihitung? Sudah sangat dihitung. Tetapi banyak, bahkan mungkin 100 kali lebih lipat yang masuk. Tapi kan tidak diumumkan di publik karena ada etik, ada dan sebagainya. Luar biasa. Oh, justru tambahannya lebih banyak. Tambahannya jauh lebih besar dari apa yang keluar. Dan itu ya dinamika biasa, itu hak setiap orang dalam preferensi yang mungkin lebih sifatnya subjektif tentang pilihan partai politik yang dinaungi dalam hal ini adalah kami, Nasdem, lantas mereka keluar. Dan itu mohon maaf, boleh dikatakan 1, 2, 3, mungkin 10, mungkin 40. Tapi yang masuk mungkin 40.000. Benar 40.000. Oke, baik. Saya ke Mas Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi. Ketika Nasdem mendeklarasikan, ini kan runtang-runtung sebetulnya kan Demokrat dengan Nasdem, kemudian Nasdem sendirian memunculkan Mas Anies sebagai capres. Sudah komunikasi juga sebelumnya atau ditinggal? Enggak, kami memang sedikit terkejut bahwa lebih awal karena pikiran kita mungkin ada rasan-rasan lah, mungkin 10 November kita bisa bertiga deklarasi. Tapi kami apresiasi bahwa sehari sebelumnya kami diberitahu, baik Demokrat maupun juga dari PKS. Dari kami langsung juga bertemu dengan Ketua Umum Bang Surya Paloh, Sekjen kami langsung diberitahu sebelumnya. Dan kami apresiasi itu, dan bahwa ini memperlihatkan keseriusan teman-teman di Nasdem langsung oleh Ketua Umum untuk berkomunikasi dengan kami mengenai rencana tersebut. Ya, adapun mengenai keputusan untuk mendeklarasikan lebih awal atau lebih lama itu keputusan dari Nasdem. Tapi terkejutnya di mana, Bang? Ya, terkejut artinya ya kita bahkan Ketua Umum kami kan sudah di luar kota juga. Sedang di luar kota, tapi ada sekjen dan tetapi kami apresiasi ini sebuah langkah yang berani dari Nasdem. Berani dan kenapa berani? Ya karena yang lain-lain kan sudah ada yang bikin koalisi. Tapi nggak ada capresnya. Tapi belum ada capresnya. Gitu. Ada yang bisa jalan sendiri sebenarnya. Tapi juga belum menentukan capresnya. Nasdem, kami ya memberikan apresiasi, angkat topi. Nasdem lebih dulu. Dan memang ada proses dari 3 menjadi 1. Ya kami katakan bahwa kami siap melanjutkan komunikasi dengan Partai Nasdem dan juga bersama PKS. Mudah-mudahan segera bisa terwujud. Kira-kira begitu. Tapi koalisinya jadi nggak sih antara Demokrat, Nasdem, dan PKS itu? Kami sedang melakukan pembicaraan intensif. Karena melakukan koalisi kan ada beberapa hal yang kita harus sepakati bersama.
platform koalisi itu sendiri. Platform udah beres. Sudah beres, perubahan. Yang belum beres apanya? Pasangannya belum beres. Pasangannya beres. Harga mati AHY strategi gitu. pemenangan. AHY jadi harga mati. Begini, kami di Partai Demokrat kan baru juga melakukan Rapimnas. Dalam Rapimnas Partai Demokrat juga ada aspirasi yang bulat dari seluruh kader dari seluruh Indonesia bahwa meminta atau mendaulat AHY sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Itu mekanisme internal dari Partai Demokrat. Aspirasinya begitu disampaikan pada waktu Rapimnas. Nah itu yang tentu saja kami siap berdialog dengan teman-teman calon koalisi ini dengan Partai Nasdem maupun juga dengan dengan PKS serta calon presidennya sendiri. Oh yang belum ketemu ya, oke baik. Bang Doli, ini KIB kan juga udah deklarasi duluan ini kan sebetulnya. Tapi sekarang udah diduli oleh Nasdem. Yang KIB ini gimana? Koalisi serius atau gimana sebetulnya nih? Serius. Serius. Ya tentu kita menghormati menghormati keputusan yang diambil oleh Partai Nasdem. Dan saya kira kita juga harus memahami setiap partai politik itu punya kedaulatan, sendiri, punya otoritas untuk menentukan pilihan langkah politik strateginya seperti apa gitu. Nah, dan yang dilakukan oleh Nasdem ini kan sebetulnya nggak ada yang curi start menurut saya, karena kalau bicara tentang belum ada juga waktunya. Ya kan, kemudian ya kalau bicara tentang calon presiden, Pak Gerindra juga sudah pernah menyampaikan calon presiden. Kami juga dari awal sudah punya calon presiden gitu. Jadi ini sesuatu mekanisme demokrasi yang berjalan sebegitu demikian saja gitu. Nah. Dan yang kedua, buat kami di Golkar dan KIB ini sejalan sebenarnya. Karena kan kami menginginkan pertama, kenapa dari awal kita harus sudah mulai bicara tentang soal calon presiden ini kan supaya memang masyarakat itu punya waktu yang panjang ya untuk bisa melihat sebetulnya tokoh-tokoh potensial mana yang memang lebih cocok dan lebih objektif nanti untuk memimpin Indonesia ke depan. Di samping juga harus ada narasi yang disampaikan, ada konsepsi yang ditawarkan, program-program apa, visi apa, gitu, sehingga ada terjadi dialog yang cukup lama kan, dengan cukup waktu itu. Yang kedua, ya ini kan juga mempertegas soal pelembagaan partai politik dalam setiap event politik. Tapi kalau KIB merasa kecolongan nggak dengan manuver curi start dalam arti ya kan memimpin opini sekarang Nasdem kan? Dengan Mas Anies sebenarnya jadi. Ya politiknya kan dinamis. Dulu KIB yang memimpin opini, sekarang Nasdem, besok siapa lagi? Ya itu yang saya kira yang menyehatkan demokrasi kita kan saya kira kan. Dan ini kan akhirnya setiap partai politik berupaya untuk mencoba memunculkan inovasi-inovasi baru. Jadi saya kira ini sesuatu yang nanti akan inovasi baru juga KIB juga ya. Insya Allah. Oh insya Allah, oke. Mas Toto, aku lihat di Instagramnya Toto dengan Bang Surya gitu kan, seakan-akan ya sudah itu memang akan terjadi. Apa sih yang dibicarakan sehingga Anda bisa nebak bahwa kemudian deklarasi itu lebih cepat dari yang direncanakan? Ya sebenarnya ada Mas Sugeng juga kok pada ada Sugeng juga di situ. Sebelahan nama saya. Ya, artinya memang intens Bang Surya diskusi ya, dan saya tidak pernah cerita, dan saya juga tidak cerita pembicaraan seperti itu, tapi memang yang saya ketahui kontemplasi itu sudah cukup lama Mas Sugeng. Mungkin dari awal tahun diskusi mengenai hal ini, dan menurut saya tidak mengagetkan juga. Pertama kalau pilihannya kepada Mas Anies Baswedan, walaupun Rakernas menyertakan 3 nama, dan di situ kita tahu misalnya Mas Ganjar dalam beberapa survei lebih tinggi dibanding Mas Anies. Sederhana saja, satu-satunya calon yang punya ruang gerak untuk kemudian dipinang oleh Nasdem karena dia bukan kader partai dan kebetulan survei juga tinggi, dan Nasdem dalam pengalaman saya dalam berdiskusi mengenai pilkada atau pilpres memang sangat berorientasi pada kemenangan gitu ya. Jadi dari 2 variabel itu menurut saya tidak mengagetkan. Dari Juni pun kita sudah bisa terka kenapa Anies Baswedan yang ada di posisi paling teratas. Nah memang kalau kemudian pertanyaannya apakah kemudian kemarin terjadi ketergesa-gesaan, Mas Sugeng dan Bang Surya saya pikir yang bisa menjelaskan. Tadi Bang Anto sudah sedikit menjelaskan ada sedikit kekagetan gitu ya. Dan yang menurut saya menarik kan adalah sebenarnya bagaimana kemudian teman-teman Demokrat dan PKS menyikapi ini. Ini kalau dalam main kartu asnya cepat sekali dibuka gitu. Kartu asnya cepat sekali dibuka. Buat saya bagus dalam konteks pendidikan politik. Ini memaksa pertarungan menjadi lebih cepat dan mungkin memaksa juga pihak-pihak yang lain membuka kartu as lebih cepat juga. Tapi yang menarik kan di sini adalah bagaimana ada pergeseran image
dari Anies Baswedan. Kalau kita bicara, kita kaitkan dengan brand image, positioning, ataupun efek ekor jas katakanlah. Sebelum terjadi deklarasi oleh Nasdem, secara alamiah yang punya kesamaan positioning politik di mata publik, itu adalah Anies Baswedan dengan PKS dan Demokrat. Karena posisi politik PKS sebagai partai oposisi, begitu pula Demokrat, itu mirip dengan persepsi mengenai Anies Baswedan. Sekarang, tadi Mas Budiman sudah menyebutkan, di situ ada panggung yang diambil oleh Nasdem. Pertanyaannya kan adalah apakah itu mengganggu atau tidak? Apa yang kemudian tadinya... Tapi apakah itu nanti mengganggu Demokrat atau mengganggu PKS? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Ayo, cuci. Soklin bersama Wings mendukung UNICEF. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Pengalaman rasa baru. Jisamsu Elite dengan Tobacco Shield. Nikmat tanpa serpihan. Tarikan lebih halus. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum Sek. Sebelum kembali melanjutkan diskusi, kita coba lihat bagaimana survei terakhir dari Carta Politika dan Indikator Politik Indonesia.
Ini indikator politik Indonesia, surveinya adalah Ganjar Pranowo pada 29%, lalu kemudian Prabowo 19,6% dan Anies Baswedan 17,4%. Lalu kemudian Carta Politika, Ganjar 31%, lalu kemudian Prabowo 24,4% dan kemudian Anies Baswedan 20,6%. Saya akan minta tanggapan dari Mas Toto. Dengan survei yang seperti itu dan kemudian tadi elemen of surprise yang dimunculkan oleh Nasdem, sebetulnya siapa sih yang akan mendapatkan efek ekor jas dari kemudian dicalonkannya Anies Baswedan dari Partai Nasdem sebetulnya? Iya, tadi saya sudah sebutkan ya, sebelum deklarasi Nasdem, kalau kita baca dalam survei itu kita lihat data cross tabulasi. Jadi kita cross tabulasi data pemilih capres dengan data dari pemilih partai. Selama ini yang memang yang match itu adalah pemilih Demokrat dan pemilih PKS kepada Anies Baswedan atau sebaliknya. Kenapa? Karena dalam level persepsi ada kesamaan positioning politik, cenderung dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi, pemerintahan yang ada saat ini. Nasdem ini kan sebenarnya ada dalam situasi yang sebenarnya cukup gambling menurut saya ya. Gambling. Kenapa? Karena data cross tabulasi carta politik atau SMRC minimal yang saya ingat adalah pemilih Nasdem lebih banyak memilih Ganjar Pranowo. Apakah mengagetkan? Tidak juga. Tidak juga. Dari sisi historis dan positioning politik, memang posisi sebagai partai nasionalis, pendukung Jokowi 2 periode, itu cenderung akan lebih banyak memilih Ganjar Pranowo. Itu juga tapi yang menyebabkan spekulasi saya, menyebabkan Surya Paloh merasa bahwa jauh-jauh hari keputusan ini harus diambil. Kenapa? Karena ada hal yang tidak sulit untuk ditolerir dan sulit untuk dikompromikan ketika pilihannya adalah Andika yang surveinya terlalu rendah dan kemudian Ganjar Pranowo walaupun surveinya lebih tinggi tapi kita tahu dalam posisi yang sangat sulit untuk diajak atau dipinang saat ini, sehingga memang dari berbagai macam alasan itu menurut saya sudah bisa diterka kok dalam jangka waktu Oktober, November atau sampai akhir tahun memang Nasdem akan mendeklarasikan Anies Baswedan. Walaupun ada PR di situ kalau pertanyaan untung atau buntung ya. Pertama simpel saja. Sebelum berbicara 2024 kan akan ada pertanyaan besar. Bagaimana positioning politik dari Nasdem? Bukan karena mendeklarasikan Anies Baswedan loh. Karena Anies Baswedan, Erlangga Hartarto semua bisa ditafsirkan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi juga. Tapi ketika nanti misalnya betul terjadi deklarasi antara Nasdem dengan 2 partai oposisi, di situ kan akan muncul pertanyaan, apakah kode etiknya lebih baik ada dalam pemerintahan atau tidak. Jadi ini bukan tentang Anies Baswedan, tapi pilihan untuk berkoalisi dengan 2 partai oposisi. Dan itu yang menyebabkan menurut saya Bang Surya Paloh secara cerdik mengambil keputusan saat ini sehingga kemudian arah angin, konsolidasi, termasuk panggung politik lebih bisa didapat. Oke, baik. Kalau ke Mas Sugeng ya, itu kan kemudian dari 3 nama yang direkomendasi oleh Rapimnas, ada Mas Anies, kemudian Andika, dan kemudian Ganjar. Berdasarkan hasil survei Ganjar yang nomor 1 dan Prabowo, dan kenapa kemudian dipilih Anies selain kontemplasi tadi sebetulnya? Ya, saya kira Bung Junarto sudah menjelaskan ada sisi yang tidak disebutkan tadi, bahwa kebetulan saya yang melakukan komunikasi baik dengan Pak Ganjar, dengan Pak Anies dan sekaligus. Sudah berkomunikasi dengan Pak Ganjar. Tapi memang harus diketahui ada semacam kesulitan yang apa ya, tidak bisa dijelaskan secara rigid memang, tapi bahwa tidak bisa dijelaskan tapi bisa dibaca. Ya, bisa dibaca bahwa dalam posisi sulit Pak Ganjar hari ini. Katakanlah begini, katakanlah kita deklarasikan Pak Ganjar, belum tentu mengiyakan. Gitu loh, catat. Belum tentu mengiyakan itu kan, bayangkan betapa lantas Nasdem dalam posisi apa. Susah juga. Dan itu indikator sudah ada kok. Saya kira semua kita tahu. Ada gestur, ada apalagi mohon maaf ya, kita subkultur Jawa, kita bisa sedikit membaca gestur antara posisi sulit. Baik dengan kami komunikasi baik. Mas Ganjar dengan saya apalagi satu kampung kebetulan dengan saya, Purworejo. Jadi ya itu, jadi menjelaskan semuanya. Maka kami dalam hal ini dalam konteks Nasdem maupun dalam konteks yang lebih besar lagi, kita kan sebagaimana sering kita kemukakan, kita mau memilih calon pemimpin bangsa. Bukan lantas sebatas kita ini partai siapa atau siapa dan sebagainya. Maka tapi sejauh mana, seberapa yakin Nasdem bisa mendapatkan kotel efek dengan dicalonkannya Mas Anies Baswedan sebagai saya kira bagi semua kita yang apalagi ya jurnalis atau siapapun, seorang Anies Baswedan bukan orang baru di Nasdem.
Oh ya, betul-betul secara terlibat, ya? ide, gagasan dan sebagainya. Bahkan kami pernah bersama-sama apa yang disebut dengan restorasi itu yang juga dirumuskan oleh kami bersama, termasuk Bung Anies ketika kita mendeklarasikan Ormas Nasional Demokrat. Bahkan yang membacakan manifesto adalah Bung Anies sendiri, itu dari hasil dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa seorang Anies adalah bukan suddenly ujuk-ujuk tiba-tiba, tidak. Ini adalah udah lama ya terlibat di situ, dan ya. kita bisa mengidentifikasi banyak hal, termasuk bagaimana kepemimpinan beliau di DKI ini. Lantas kita memutuskan Bung Anies. Oke, baik, Bung Doli. Jadi setelah Nasdem mendahului dan menciptakan sebagai opini di depan, KIB akan kapan sebetulnya akan mencoba juga memancing dan kemudian sama-sama mempunyai calon presiden? Enggak, pertama udah pancing dulu. Saya kira kan apapun yang diambil keputusan oleh masing-masing partai itu kan tidak kemudian membuat komunikasi politik antar partai politik itu terhenti. Oleh siapa saja, ya. Nah, ya, misalnya kami dulu di KIB kan ketika dari awal sudah mempunyai calon presiden, buktinya kita bisa mengkomunikasi dengan PAN dan P3. Dan di tengah jalan kemudian PAN dalam Rapimnas Rakernasnya juga sudah menyusun 9 nama misalnya. Jadi itu jadi di koalisi saja yang sekarang sudah kita bangun itu masih sangat terbuka dialog-dialog tentang siapa pakai calon presiden ini. Dan saya kira juga ini akan mempercepat ya, men-trigger yang lain semua untuk bisa melakukan tadi saya katakan inovasi-inovasi politik lagi. Sama juga dengan kami KIB dulu kan. Begitu KIB ini muncul kan langsung terjadi nih komunikasi antara Nasdem dengan PKS dan Demokrat, kemudian Gerindra dengan PKB, kemudian PDI yang tadinya masih diam-diam sekarang sudah sangat aktif juga, Bu Puan kemana-mana gitu. Nah saya kira ini babak kedua yang akan memunculkan trigger baru nanti buat. Tapi mungkin nggak sih Golkar kemudian gabung ke Nasdem gitu? Segini, soal mungkin dan tidak mungkin ini kan. Ada yang nggak mungkin. Politik ini dinamis ya. Itu yang saya katakan tadi. Apapun yang diambil keputusan oleh masing-masing partai itu memungkinkan kita semua untuk bisa terbuka berdialog. Dan itu sudah terbukti selama ini. Nggak ada yang misalnya Pak Erlangga walaupun sudah terbangun koalisi ketemu juga sama Pak Pak Prabowo 2 kali malah. Besok tanggal 8 ketemu sama Ibu Puan. Ketemu Pak Surya Paloh juga walaupun sudah masuk KIB ketemu juga. Nah, jadi ini saya kira ini yang saya katakan tadi. Ini sebuah political education yang baik ya buat masyarakat bahwa sejak awal kita sudah mengajak masyarakat nih elit ini untuk ayo dong sama-sama kita lihat, kita bicarakan tentang masa depan Indonesia seperti apa melalui Pilpres. Bang Andi, kalau Bang Andi jadi Demokrat, jadi gimana? Akan pasti firm ke Nasdem bersama PKS atau memang negosiasinya belum ketemu karena siapa akan jadi capres atau cawapres sebetulnya? Ya, negosiasi belum selesai. Belum selesai. Tapi harga mati. Sudah hampir selesai lah. Artinya sudah mendekat. Gimana tuh? Mendekatnya gimana? Ya mendekat, platform kita sudah sama. Kemudian dari beberapa strategi-strategi pemenangan tertentu kita sudah makin dekat. Nah, tinggal satu juga lagi soal capres-cawapres ini. Nah, tapi makin dekat juga. Kami diberitahu sebelumnya tentang keputusan Nasdem untuk mencalonkan Mas Anies. Kami apresiasi, kami siap untuk melanjutkan dialog dan bersama-sama Nasdem serta PKS maupun juga Mas Anies sendiri untuk bagaimana merumuskan pasangan ini. Ada aspirasi dari kader-kader Partai Demokrat disampaikan di Rapimnas, mari kita diskusikan, dialogkan, dan insya Allah rasanya bisa akan ketemu. Jadi ini apa kalau tadi kemudian Mas Anies kemudian dideklarasikan oleh Nasdem, berarti sinyalemen dari Pak SBY bahwa ada kemungkinan hanya 2 calon agak gugur dong sebetulnya? Ya ini kan masih berjalan terus, mudah-mudahan tidak terjadi. Kan itu adalah pesan moral dari Pak SBY supaya jangan sampai terjadi hal semacam itu. Nah mudah-mudahan tidak terjadi sehingga biarlah kemudian nanti ada 3-4 calon kan bagus ini, tinggal mau dari KIB ada calon presiden wakil presiden, dari koalisi kami juga nanti ada calon, kemudian pasangan Pak Prabowo sama mungkin dengan Caimin atau bagaimana, lalu kemudian PDIP bisa jalan sendiri, 3-4 calon. Tapi AHY menjadi harga mati sebagai calon wakil presiden bersama Nasdem. Kami mengatakan bahwa dalam Rapimnas kami ada aspirasi itu. Mas AHY ketum kami
didaulat untuk menjadi capres atau cawapres. Nah, jadi kan, tinggal mari kita diskusikan bersama. Lalu kemudian kan kalau kita lihat dari Nasdem, Bang Surya Paloh mengatakan diserahkan kepada Mas Anies sendiri. Mas Anies, oke. Tentu saja 3 partai bertambah satu lagi, Mas Aniesnya sendiri, kita rembukan lagi bagaimana, dan beberapa hal lagi. Kalau itu semua beres, maka siap kita deklarasi bertiga. Kalau nggak beres? Ini ada proses, masih panjang kan juga. Jalan juga masih panjang. Pendaftaran itu masih bulan September, Oktober tahun depan. Secara nggak langsung saya dengar sudah menyatakan AHY tidak akan jadi capres loh kalau begitu. Tidak akan jadi capres? Kalau tadi ya, dengar. Gimana maksudnya? Oke, tapi gini toh, ini setelah Nasdem kemudian berdialog, bagaimana baiknya? Kata Bang Surya kan, cari the best. Kami pasangan itu the best. The best, oke. Begini sebenarnya ya. Tapi gini toh, sebentar toh. Jadi setelah Nasdem kemudian bermanuver dengan mendeklarasikan Mas Anies sebagai calon presiden, ini konstelasi politik nasional berubah atau enggak sih? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Pengalaman rasa baru. Jisamsu Elite dengan Tobacco Shield. Nikmat tanpa serpihan, tarikan lebih halus. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Pengalaman rasa baru. Jisamsu Elite dengan Tobacco Shield. Nikmat tanpa serpihan, tarikan lebih halus. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon panten uhi. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Yakin hanya memberikan sekecil setengahnya? Saya pilih Enfagrow E Plus MFG M Pro dengan DHA lebih tinggi. Yuk Bu, dukung kembangkan tidak hanya kecerdasan akademis, namun juga emosional dengan stimulasi yang tepat.
Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngiluh. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Yunarto Wijaya. Ya. Jadi setelah manuver dari Partai Nasdem, apakah akan ada dampak dalam konstelasi politik nasional menjelang pemilu? Iya, pasti akan mempercepat pertarungan untuk mengambil positioning politik ya. Kenapa sih frame of mind-nya kan begini? Apa yang terjadi sekarang tidak terjadi pada tahun 2019. Kenapa? Karena incumbent tidak bisa maju kembali. Kita menyebutnya sebagai open election. Yang dulu libidonya dipendam karena menyadari incumbent akan sangat kuat, lalu bergabung dalam kekuatan besar. Sekarang kemudian seakan-akan harus mengejar target libido yang selama ini dipendam. Semua libidonya tinggi. Itu yang juga menjadi ciri khas. Pak SBY pernah merasakan hal tersebut, instabilitas politik lebih mungkin terjadi. Isu mengenai keretakan koalisi, mundurnya menteri, hianat, dan lain-lain dulu terjadi pada PKS dengan Golkar, bahkan ikut hak angket Pansus Senturi, mafia pajak terjadi pada Pak SBY. Dan sekarang ini juga kita akan melihat kekagetan-kekagetan seperti ini. Nah, dalam libido yang tinggi tadi, partai akan cenderung lebih cepat mengambil keputusan. Dan apakah keputusan itu didasarkan pada kesamaan platform, pandangan masa depan, program yang ingin diciptakan? Saya kok tidak yakin ya. Karena yang terjadi kan hanya pertemuan kongko sejam 2 jam selesai silaturahmi. Yang lebih mungkin menurut saya adalah kesamaan sikap untuk mengejar kekuasaan atau siapa yang dianggap akan berseberangan. Contoh, tadi ketika bicara Nasdem ketika pendekatannya ingin menang dan hanya ada 3 nama di survei yang sangat kuat, lalu menyadari pertama tidak ada kader internal, lalu melihat 3 orang di luar Nasdem tersebut, hanya Anies Baswedan yang kemudian bisa dianggap bebas nilai untuk dipinang. Partai Demokrat menurut saya sama, ketika berbicara mengenai Mas AHY, mungkin menyadari Mas AHY jauh surveinya dibandingkan dengan 3 nama yang lain, dan ketika mencerna 3 nama yang lain untuk menjadi capres, sulit kan dengan Ganjar kita Tapi artinya tahu gini, dengan apakah Demokrat dan PKS nanti akan bergabung ke Nasdem, itu pasti akan terjadi nanti? Saya nggak bisa mengatakan pasti terjadi ya, karena bahkan Bang Anto pun tidak berani. Faktornya apa? Tadi kita sedikit bercanda, the devil is in the details. Kalau bicara kepentingan, sekarang yang sudah bisa mengklaim baru Partai Nasdem. Pertanyaannya, ketika Demokrat hanya ikut mendeklarasikan Anies Baswedan yang detik ini itu lebih identik dengan Nasdem, apa untungnya buat Partai Demokrat kalau tidak mendapatkan jatah wapres? Tapi kan jadi pertanyaan sebaliknya juga, kalau Nasdem mencapreskan Anies yang bukan kader Nasdem, tapi kemudian yang menjadi wakil adalah Ketua Umum Demokrat, apa untungnya buat Nasdem? Begitu pula pertanyaan buat Partai PKS akan seperti itu. Jadi menurut saya segala sesuatu masih bisa terjadi. Apapun yang menarik pada situasi sekarang, kalau dalam pertandingan sepak bola ini masih menit 30. Menit 30 ya? Penentuan kemenangan itu baru terjadi setelah peluit dibunyikan, jadi sampai detik terakhir, dan kita punya pengalaman seorang cawapres pun bisa diganti di menit-menit terakhir. Oke, Mas Sugeng, jadi tadi kan kalau baca Bang Surya kan itu melihat siapa cawapres, itu sepenuhnya diserahkan kepada Mas Anies. Betul sekali. Nah, artinya Nasdem siapapun terserah. Itu namanya dukungan tanpa mahar dan tanpa syarat. Kita serahkan sepenuhnya kepada calon presidennya. Kenapa? Ya harus punya chemistry yang sama, kekompakan dan seterusnya, saling melengkapi. Bisa dijelaskan lebih luas dalam pengertian saling melengkapi, baik ide gagasan maupun mungkin elektoral dan seterusnya. Sekali lagi kita serahkan kepada calon presiden, yakni adalah Bung Anies Baswedan. Jadi kalau itu tanpa basa-basi. Jadi kalau boleh tahu sebelum mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres, itu komunikasi juga dengan presiden? Saya kira Pak Surya itu yang berhak menjawab ya. Tetapi kalau sepengetahuan saya komunikasi bahwa apa sinyal atau gestur apa yang bisa menjawab Pak Surya. Bahkan 10 hari sebelum dideklarasikan kemarin, Pak Surya ketemu kok dengan presiden. Yang dibicarakan? Saya sudah barang tentu tidak tahu, tetapi saya yakin juga membahas masalah-masalah ini. Saya yakin itu. Dan betul kami juga tanyakan kepada Pak Surya apa yang dibahas dengan presiden. Salah satunya tentang situasi pencapresan dan sebagainya. Itu menjadi diskusi bersama antara presiden dengan Pak Surya.
apapun referensi dan preferensinya, saya kira ini hak beliau-beliau lah yang. Tapi dengan demikian maka Pak Surya mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan di mana ini merupakan bagian sekuensi saja dari peristiwa Juni yang 3 nama ini menjadi 1 nama. Jadi dengan sangat legowo istilahnya, dengan lapang dada semuanya kita putuskan tanggal 3 kemarin. Baik, Mas Andi. Jadi setelah Nasdem mendeklarasikan, kemudian Demokrat nih negosiasinya dengan Mas Anies sebagai yang diberikan mandat mencari wapres atau dengan partai-partai koalisi lain sebetulnya? Pertama kami ingin mengklarifikasi juga begini. Kami mengerti posisi Nasdem sekarang masih dalam koalisi pemerintahan. Tetapi yang koalisi yang kita bangun ini kan sebenarnya koalisi 2024 ke 5 tahun ke depan. Jadi kami tidak mengganggu posisi Nasdem dalam koalisi pemerintahan sekarang ini sampai selesai masa jabatan Pak Jokowi. Nah, bagi kami itu kami hargai dan kemudian kami mengerti. Nah, posisi Partai Demokrat sekarang ini adalah sekarang Partai Nasdem sudah mendeklarasikan calon presidennya. Kami pun ya namanya sama juga kalau mau manten ini saling mematut-matut, melihat. Nah, memang sebagian di Partai Demokrat juga memang sudah melihat, wah ini Anies AHY tampaknya untuk koalisi perubahan ini dengan itu platform perubahan itu cocok sudah ini nampaknya kelihatannya. Jadi kapan akan diresmikan? Tapi masih ada hal-hal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Itu kan baru rasan-rasanan sebagian belum ada. Tentu bagi kami akan harus ada keputusan dari Majelis Tinggi. Ya kalau di PKS Majelis Syuro, kami di Majelis Tinggi ketuanya Pak SBY dan pada saat itu nanti kami akan menentukan bagaimana. Tapi tentu saja harus ada pembicaraan dengan 3 partai koalisi dan tentu saja Mas Anies sendiri. Jadi kira-kira berapa poros yang akan terbentuk kalau lihat peta politik sekarang? Kalau sekarang kalau ini bisa dapat lalu kemudian Pak Prabowo dengan Cak Imin dan PKB bisa jalan sendiri juga berdua, lalu KIB berjalan bertiga, PDIP sendirian 4. Bagus juga. Waktu zaman 2004 itu pemilu itu pada waktu itu 5 pasang calon, tidak ada masalah. Ini kalau ada 4 pasang calon pun tidak ada masalah juga. Rakyat mendapatkan pilihan-pilihan yang baik. Mau pilihan mana? Nah, kami pun siap memberikan pilihan salah satu alternatif pilihan bersama-sama dengan teman-teman di Nasdem dan PKS. Mudah-mudahan bisa jadi segera. Apa sih yang bikin Bang Andi yakin bahwa pasangan Anies AHY ini cantik betul? Kalau nggak diterima gimana kemudian nanti? Ya sekarang kan pilihannya mau perubahan atau tidak. Kalau platform perubahan, ya Mas Anies ini juga memang saya setuju Bung Yunarto tadi bahwa sudah dilihat sebagai tokoh yang menjadi pionir dalam simbol-simbol perubahan. Kami dari Partai Demokrat, PKS juga demikian. Dan di Nasdem sendiri ada semboyan restorasi yang kira-kira juga kata Mas Anies continuity and change. Continuity and change. Ya, begitu. Apa yang di-continue, apa yang di-change mungkin masih belum tentu juga ya. Itu bisa kita bicarakan lebih lanjut. Bang Doli, jadi sesama partai pendukung pemerintah gimana sih Bang Doli lihat manuver Nasdem yang dengan apakah mencuri start kemudian mendeklarasikan Mas Anies sebagai baca pres? Sebelum itu saya tadi mau menjelaskan bahwa sebenarnya ada yang berbeda ya antara situasi sekarang menjelang 2024 dengan 2014 kemarin. Dinamikanya tuh lebih awal terjadi. Yang? Untuk yang 2024. Kalau 2014 itu kan mungkin udah mulai dekat-dekat pemilu ya, 2013 gitu sudah mulai. Ini kan sekarang udah agak jauh. Nah jadi saya kurang sependapat kalau misalnya ini hanya sekedar kotak-katik kekuasaan atau menunjukkan libido antar elit politik gitu. Contoh kami misalnya ya, ini kan soal bolak-balik aja. KIB misalnya mulai dengan penyampaian visi, misi dan segala macam. Ya, baru nanti kita bicara tentang soal paket cawapresnya. Nah sekarang harusnya ini tergantung kita juga semua partai-partai politik. Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Habis ini kan tentu punya waktu, nggak bicara tentang Anies kemudian caranya menang bagaimana, tapi kan apa yang mau dibawa setelah ini kan? Gagasan apa, visi apa ke depan gitu. Nah ini yang sebetulnya momentum kenapa kita harus tarik lebih awal, itu diisi oleh kita semua partai-partai politik itu dengan bicara tentang konsep yang mungkin selama ini waktunya nggak cukup. Ya dalam pengalaman pilpres sebelum-sebelumnya, karena kita selalu bicara ini tertutup,
ya, kemudian menjelang-jelang pemilu, dan kemudian kelihatannya pada akhirnya bicara tentang soal bagi-bagi kekuasaan aja. Nah sekarang kita tarik di awal. Ketika ditarik di awal ya sebagai partai koalisi pendukung pemerintah, ini mengganggu nggak sih sebetulnya kinerja kabinet Presiden Jokowi yang tantangannya begitu banyak? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Ayo bang, gas. Ih, cepet amat sih bang. Mau yang lama? Pakai Sutra Oking. Sutra Oking, bikin tahan lama. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Bang Doli. Bang, jadi setelah Nasdem bagian dari koalisi pemerintahan mendeklarasikan Mas Anies, gimana menjaga agar kinerja kabinet dari Presiden Jokowi ini juga tetap terjaga, tidak terpecah konsentrasinya? Yang paling penting itu kan platform buat kita semua, ya, baik yang ada di pemerintahan ataupun yang tidak ada di pemerintahan. Bicara tentang apapun sekarang ini, termasuk persiapan pemilu 2024 itu kan ketemunya itu adalah kepentingan bangsa dan negara, kayak gitu. Jadi selama misalnya kita tetap menjaga semua yang kita lakukan ini, termasuk persiapan pilpres dan pemilu itu hanya untuk kepentingan bangsa negara, saya kira akan tidak ada masalah. Nah,
tinggal nanti misalnya positioning Nasdem, kalau kemudian komitmen bahwa kita tetap harus mensukseskan ya pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini sampai selesai, bagian dari kepentingan bangsa negara kita, tetap menunjukkan kinerja yang positif, kemudian posisinya tetap jelas ya sebagai yang menjaga kinerja pemerintah, ya saya kira itu tidak akan masalah gitu. Secara teoritik. Ya kalau itu kan secara teoritik ya. Kalau lapangan kan akan kelihatan. Nah nanti kalau misalnya terjadi pada akhirnya sebagai apa dihadapkan pada situasi apakah dalam kebijakan tertentu menerima atau sama dengan pemerintah atau tidak, ya itu kan nanti dilihat lapangannya. Kalau misalnya pada akhirnya positioning Nasdem sendiri terganggu dalam posisi dalam pemerintah, ya apa namanya? Kita lihat nanti ya. Pilih aja kan gitu, mau di mana kan kira-kira begitu. Bang Andi, jadi kan Rapimnas Demokrat kan sudah mencalonkan AHY sebagai capres. Nah sekarang dengan Nasdem dengan Mas Anies, ikhtiar apa yang diperjuang oleh Demokrat agar AHY tetap bisa jadi capres sebetulnya? Saya rasa ya pilihannya kan capres atau cawapres. Oh capres atau cawapres? Capres atau cawapres. Jadi itu, nah setelah itu kami berdialog. Insya Allah Ketum AHY akan bertemu segera dengan Ketua Umum, dengan Bang Surya dari Nasdem mungkin, lalu kemudian juga dengan pimpinan PKS, lalu kemudian juga tentu saja dengan Mas Anies sendiri. Dari situ kita kemudian saling mematut dan kemudian mencocokkan bagaimana persepsinya masing-masing. Nah kalau sudah cocok semuanya, lalu kita bertemu bersama, bisa saja kita sudah mulai bisa menjadwalkan kapan kita deklarasi bersama. Kalau semuanya sudah disepakati. Memang kan pilihan kita bertiga ini berbeda dengan teman-teman di KIB. Kalau KIB bikin koalisi dulu, nanti urusan capres-cawapres kita pikirkan belakangan lah. Kalau di kami bertiga sudah sepakat, kita sepakat dulu semuanya, satu paket. Tapi kan udah didului Nasdem. Tidak apa-apa kan itu, Nasdem baru calon presiden, kan harus ada wakil presiden. Oh, kalau nggak ada wakil presiden yang menteri lah ya. Dan kemudian harus ada pembicaraan secara keseluruhan tentang strategi pemenangan, juga bagaimana soal tentu saja pembiayaan logistik dan bersama dan sebagainya untuk kampanye bersama, dan ini ada banyak hal yang mesti dipikirkan bersama. Nah, kami sepakat kita selesaikan itu dulu semua, baru kita deklarasi bersama siapapun yang jadi pasangan capres dan cawapres. Oh, jadi pendanaan juga termasuk yang harus dibahas lebih detail ya? Oh, tentu juga begitu, karena kan ini bagaimanapun ada kampanye ke depan, dan sebagainya. Oke, Mas Sugeng. Jadi setelah deklarasi Mas Anies, ya, terus kemudian apa yang mau dilakukan oleh Nasdem? Ya, jadi Nasdem sekarang bagaimanapun sebagai partai politik yang ini adalah juga pendukung pemerintahan Jokowi, tetap akan melakukan kinerja-kinerja politik dan berbagai hal kebijakan ya, bagaimana di parlemen misalnya dan juga di pemerintahan misalnya, kita akan tetap mensukseskan bagaimana pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini sampai tahun 2024 itu dengan paripurna, dengan berbagai kinerja-kinerja yang tetap kita dukung sejauh sebagaimana digarisbawahi Bung Doli tadi, dalam konteks kepentingan negara bangsa, kita tetap akan satu dengan pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Banyak hal kita beri contoh, misalnya akhir-akhir ini kebijakan yang sangat mungkin istilahnya Pak Surya hanya partai yang tolol atau karena memang taat atau dalam hal ini memang mendukung sungguh, yakni apa? Tentang kenaikan BBM. Jelas Nasdem lah, bahkan saya sebagai Ketua Komisi 7 yang setuju dengan ini. Wah, ini bukan tanpa risiko besar sekali. Tapi untuk menunjukkan bagaimana kita sebagai partai yang loyal dalam konteks pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi ini yang mau kita tunjukkan. Lantas bagaimana kinerja secara politik, bagaimana memenangkan calon kita. Tentu kita konsolidasi internal dan eksternal. Internalnya jelas menyatukan visi. Hari-hari ini kita sudah berbagai tema besarnya, platformnya besar sebagaimana disampaikan oleh Bung Andi Malarangeng tadi, sudah kita bahkan sampai detail-detail tertentu, misalnya bagaimana akan didetailkan ya. Itu kita sudah bicara dengan PKS dan Demokrat, bahkan dengan Bung Anies. Kalimat continuity and change itu betul-betul rumusan kami loh. Bukan itu milik istilahnya dari Bung Anies saja. Continuity and change. Kesepakatan kami. Bung Toto. Jadi setelah
Anies dideklarasikan, kemudian Anda duga akan ada percepatan lagi muncul capres-capres dari partai-partai lain? Iya, tapi yang paling penting menurut saya ini kan hanya bicara mengenai percepatan di antara ketum yang menjadi pemilik otoritas tertinggi atau majelis tinggikah, majelis syurokah. Paling substansial menurut saya adalah lakukan politik argumentatif. Ketika misalnya ada keputusan diambil dengan cepat dan mengagetkan, katakanlah apa argumentasinya? Contoh, pertanyaan kritis buat Nasdem. Ketika kemudian tadi menyatakan bahwa ada perbedaan sikap yang jelas untuk hal yang paling sensitif terkait kenaikan BBM antara Nasdem dengan Demokrat, itu clear 180 derajat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda satu platform tentang bagaimana memimpin negara itu? Pertanyaan kritis buat Partai Nasdem, buat Partai Demokrat, buat konstituennya minimal. Ketika betul nanti mendeklarasikan Anies Baswedan, apa argumentasi buat konstituen partai yang tentu saja menginginkan ketumnya menjadi seorang capres, apalagi kalau nanti ketumnya bahkan tidak menjadi cawapres. Ada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan dari partai, oleh ketum, untuk rakyat. Sehingga kemudian yang kita lihat adalah bisik-bisik dalam bentuk pemaparan visi misi seperti KIB. Tapi ujungnya harus menerima apapun keinginan ketum. Lalu kemudian sekarang dipaksakan dimunculkan nama yang kemudian pasti tidak akan berubah. Apapun masukan dari konstituen. Kalau itu yang terjadi, ini menurut saya bukan pendidikan politik. Ini arisan politik yang jelas masih berkutat pada sirkulasi elit saja. Meskipun kadang-kadang panggung depan dan panggung belakang bisa berbeda ya. Oke, thank you Toto, Mas Sugeng, Mas Andi, dan Bang Doli. Deklarasi pencalonan presiden oleh partai politik sah-sah saja dilakukan. Publik akan punya waktu lebih banyak untuk menilai sosok bakal calon presiden. Namun soliditas kabinet Presiden Jokowi harus tetap dijaga. Ketidakpastian global serta situasi pasca pandemi harus jadi prioritas utama pemerintahan. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, resmi diserahkan penyidik Bareskrim Polri ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung. Buntut tragedi Kanjuruhan, polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Saudara, sejumlah wilayah di kawasan Jabodetabek Kamis pekan lalu terendam banjir setelah hujan deras terjadi lebih dari 3 jam. Banjir membuat sejumlah ruas jalan tidak bisa dilewati kendaraan dan menyebabkan kemacetan panjang. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir Kilas Pekan yang sekaligus menjadi pembuka Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 9 Oktober 2022. Bersama saya, Nina Melinda, Kompas TV, independen, terpercaya. Terdakwa kasus investasi bodong binary option, Indra Kents dituntut 15 tahun penjara. Jaksa penuntut umum juga menjatuhkan denda 10 miliar rupiah kepada Indra Kents. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, Banten, jaksa menyebut Indra Kents terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang dan melanggar Undang-Undang ITE.
Suami pedangdut Lesti Kejora, Rizky Bilar, meminta penundaan pemeriksaan sebagai terlapor dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tim kuasa hukum Rizky Bilar datang ke Polres Jakarta Selatan memberi surat permohonan penundaan pemeriksaan. Sementara Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi menyebut, surat pengunduran jadwal pemeriksaan sudah diberikan ke penyidik. Sebagai terlapor, pemeriksaan Rizky Bilar akan dijadwalkan kembali. Polisi juga menekankan selama belum ada pemeriksaan, status Rizky Bilar masih sebagai saksi. Sementara itu, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV berisi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami pedangdut Lesti Kejora. Selain CCTV, penyidik juga telah menerima hasil visum berisi ditemukannya luka di tubuh Lesti. Tembok Taman Madrasah Sanawiyah 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan roboh. 3 orang siswa meninggal dunia dan 3 siswa lainnya mengalami luka-luka akibat tertimpa tembok. Dugaan sementara, tembok roboh karena saluran air yang meluap akibat banjir dan hujan deras yang terjadi pada hari Kamis lalu. Robohnya tembok di MTSN 19 Pondok Labu menjadi perhatian pemerintah. Jumat pagi, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas datang ke MTSN 19. Menko PMK menyebut bangunan sekolah harus diperbaiki secara menyeluruh agar tidak terjadi peristiwa serupa. Renovasi MTSN 19 akan dilakukan bersama Kementerian Agama dan Kementerian PUPR. Sejumlah wilayah di kawasan Jabodetabek Kamis lalu terendam banjir setelah hujan deras terjadi selama lebih dari 3 jam. Banjir membuat sejumlah ruas jalan tidak bisa dilewati kendaraan dan menyebabkan kemacetan panjang. Sementara di ruas tol BSD Tangerang Selatan, Banten, banjir setinggi 70 cm menggenangi ruas tol kilometer 8. Kemacetan panjang pun terjadi hingga 2 km, bahkan petugas yang berjaga meminta kendaraan untuk putar balik. BMKG juga memprediksi hujan turun merata di 4 daerah penyangga, yakni Bogor, Tangerang, Bekasi, serta Depok hingga hari ini. Warga dihimbau waspada. Selebritas Baim Wong dan istrinya, Paula Verhoeven, diperiksa penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan terkait prank laporan kasus KDRT palsu yang dilakukan keduanya. Sebelumnya, video prank dengan konten laporan KDRT palsu yang dibuat selebritas Baim Wong berujung pada laporan polisi dengan pelapor yang mengatasnamakan sahabat polisi yang membawa bukti berupa video konten prank ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pelapor menilai konten prank KDRT telah melecehkan institusi Polri. Meski Baim Wong dan istri telah meminta maaf terkait kasus konten prank KDRT, namun polisi tetap menyelidiki laporan yang masuk terkait kasus prank Baim Wong. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional ke-77 yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Di hari jadi TNI yang ke-77, Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh prajurit TNI. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77 kali ini, pesawat tempur hingga helikopter bermanuver di langit Jakarta. Manuver udara ini sebagai bentuk penghormatan para prajurit TNI kepada Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. 8 helikopter mengibarkan bendera merah putih dengan ukuran 20 kali 30 meter di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Ada juga penampilan dari Jupiter Aerobatic Team. Bencana tanah longsor mengakibatkan sejumlah rumah rusak di Caracas, Venezuela. Longsor diakibatkan banjir dan hujan deras yang hampir melanda sebagian besar wilayah di Venezuela pekan ini. Sejauh ini dampak banjir dan longsor di Caracas telah menghancurkan 19 rumah warga. Otoritas setempat meminta warga waspada karena kondisi ini diperkirakan akan terus meluas selama intensitas hujan masih berada di puncaknya selama pekan ini. Baru-baru ini, Makau menggelar pesta kembang api untuk merayakan ulang tahun ke-73 berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun masuk dalam daerah administratif khusus, namun Makau tetap merayakan hari ulang tahun ke-73 Republik Rakyat Tiongkok. Pertunjukan kembang api selama 15 menit ini berhasil memukau penonton. Warna-warni dari kembang api raksasa melambangkan 4 fase era Tiongkok. Sesaat lagi,
Ferdi Sambo resmi menjadi tahanan kejaksaan dan akan segera disidangkan. Selengkapnya di Kompas Pekan. Sakit kepala berkepanjangan, muka kaku susah tersenyum, badan terasa nyeri. Ini gejala kurang tertawa. Tenang, sebagai teman tertawa, kami punya solusinya. Suci X, tawa 1 dekade, setiap Jumat pukul 9:30 malam. Bila tertawa berlanjut, segera ajak teman-teman Anda agar tidak tertawa sendirian. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Menuju perhelatan Akbar Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan, kenali lebih dekat destinasi wisata khas Bumi Lambung Mangkurat, Masjid dan Museum Sultan Suryansyah, Lontong Orari Banjarmasin, Mie Bancir Agus Sasirangan, Kalimantan, Kota Seribu Sungai. Road to MTQ Nasional ke-29 2022, Senin 10 Oktober, pukul 10 pagi, di Kompas TV, dipersembahkan oleh Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon Panten Uli. Saudara, pekan ini seluruh tersangka pembunuhan serta perintangan penyidikan Brigadir Yosua akhirnya diserahkan Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung, termasuk Ferdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo kini menjadi tahanan kejaksaan dan akan segera menjalani persidangan. Babak baru pengungkapan pembunuhan Brigadir Yosua segera dimulai. Senin besok, Kejaksaan Agung rencananya menyerahkan surat dakwaan tersangka Ferdi Sambo dan tersangka lainnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di depan pintu kantor Jaksa Agung Muda Pidana Umum di Kompleks Kejaksaan Agung, satu persatu tersangka pembunuhan Yosua Huta Barat ditunjukkan ke publik.
Total, seluruhnya ada 11 orang tersangka, yakni Ferdi Sambo dan sang istri, 2 ajudan Ferdi Sambo, yakni Richard Eliezer dan Ricky Rizal, serta 1 asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf. Kelimanya merupakan tersangka pembunuhan berencana Yosua. Sementara 6 tersangka lainnya merupakan tersangka menghalangi penyidikan pembunuhan Yosua. Seluruhnya merupakan polisi yang kini sudah dipecat. Setelah para tersangka ditahan, puluhan jaksa yang menangani kasus memverifikasi seluruh barang bukti. Meski memiliki waktu 7 hari menyusun dakwaan, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana yakin Senin besok dakwaan 11 tersangka diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya sampaikan, kami sesegera mungkin melimpah. Kami minta paling lambat hari Senin sudah di pengadilan. Saya udah gariskan. Hari Senin sudah dilimpahkan pengadilan. Kan perlunya memindahkan ruang persidangan. Tempat persidangan belum ada terpikirkan oleh kita. Makanya hari Senin saya sudah limpahkan pengadilan Jakarta Selatan. Berarti tidak ada pemindahan ruang persidangan. Karena kami yakin benar pengadilan Jakarta Selatan juga akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Rabu 5 Oktober lalu, di hadapan awak media, Ferdi Sambo menyatakan siap menjalani proses hukum. Usai menjalani pemeriksaan, Sambo keluar dan sempat memberikan pernyataan. Sambo menyatakan menyesal dan meminta maaf kepada ayah dan ibu Yosua. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Menanggapi permohonan maaf Ferdi Sambo saat momen pelimpahan tersangka di Kejaksaan Agung, keluarga Yosua Huta Barat, khususnya ayah Yosua, menegaskan tidak mau bicara terlebih dahulu soal permintaan maaf hingga kasus ini dinyatakan selesai. Terkait dari permintaan maafan dari Ferdi Sambo, itu memang hal yang wajar dilakukan antar sesama manusia. Tapi saya selaku ayah dari Brigadir almarhum Joshua, saya tidak mau mendahului hukum. Negara kita ini negara hukum. Jadi kiranya sesudah selesai nanti proses hukum, baru kita berbicara soal maaf-maafkan. Memang kita dianjurkan sesama manusia saling memaafkan. Tapi kita tinggal di negara hukum, kita biarkan dulu proses hukum berjalan. Sidang Ferdi Sambo akan segera dimulai usai berkas perkara dan tersangka pembunuhan Yosua Huta Barat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 10 Oktober 2022. 75 jaksa nantinya akan bertugas mengawal sidang kasus Sambo. 30 jaksa untuk kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dan 45 jaksa untuk kasus obstruction of justice. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah bersiap menyidangkan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan yang melibatkan Ferdi Sambo. Sidang terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dipastikan terbuka untuk umum. Nantinya, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan berkoordinasi terkait pengamanan sidang. Polisi menetapkan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru sebagai tersangka dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Selengkapnya di Kompas Sepekan. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang.
Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Yakin hanya memberikan sekecil setengahnya? Saya pilih Enfagrow E+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi. Yuk Bu, dukung kembangkan tidak hanya kecerdasan akademis, namun juga emosional dengan stimulasi yang tepat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Yakin hanya memberikan sekecil setengahnya? Saya pilih Enfagrow E+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi. Yuk Bu, dukung kembangkan tidak hanya kecerdasan akademis, namun juga emosional dengan stimulasi yang tepat. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Saudara Presiden Joko Widodo meminta agar tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang diusut tuntas. Sementara itu, polisi telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Salah satu di antara tersangka adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru yang dianggap lalai karena tidak melakukan verifikasi stadion. Sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam, ditambah kepanikan yang ada. Tapi itu saya hanya melihat lapangannya, tetapi nanti semuanya akan disimpulkan oleh tim gabungan independen pencari fakta. Presiden Joko Widodo menegaskan, tragedi Stadion Kanjuruhan harus diusut tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Presiden Jokowi menyebut, pihak-pihak yang bersalah harus diberi sanksi, termasuk sanksi pidana jika memenuhi syarat. Presiden juga meminta tim gabungan independen pencari fakta menyelesaikan tugas dengan cepat. Hal ini diungkapkan Presiden saat melihat langsung lokasi terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang untuk mendapatkan gambaran lapangan terjadinya peristiwa pada 1 Oktober Sabtu malam
usai laga sepak bola Arema FC melawan Persebaya. Rabu lalu Presiden Joko Widodo juga menjenguk para korban luka tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Presiden Jokowi bertemu sejumlah keluarga dan ahli waris korban tragedi Kanjuruhan. Menko Polhukam sekaligus Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD, menyatakan dalam waktu 3 minggu akan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Insya Allah 3 minggu tim ini sudah dapat menyampaikan hasil kerjanya kepada Presiden dan mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu. Sementara Komite Disiplin PSSI telah menjatuhkan sanksi untuk Arema FC dan panitia pelaksanaan pertandingan. Arema FC dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton serta denda sebesar Rp250 juta. Komite Disiplin PSSI juga menilai ketua pelaksana pertandingan melakukan kelalaian yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Klub Arema FC dan panitia pelaksananya, badan pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah, dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda Rp250 juta. Yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Kami melihat ketua pelaksana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan cermat, dan tidak siap. Gagal mengantisipasi kerumunan orang datang. Kamis lalu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan 6 tersangka terkait tragedi Kanjuruhan usai dilakukan gelar perkara. 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB, bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Lebih lanjut, Kapolri juga menyampaikan fakta yang ditemukan dari perkembangan penanganan tragedi Kanjuruhan. Kapolri menyebut, panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi khusus. Padahal, rencana darurat ini diatur dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI tahun 2021. Selain itu, PT Liga Indonesia Baru disebut tidak melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan. Hal ini penting dilakukan terkait keselamatan penonton. Jumat lalu Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC, Abdul Haris, angkat bicara mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan. Sambil menangis, Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, meminta maaf atas tewasnya ratusan supporter usai laga Persebaya kontra Arema Sabtu 1 Oktober lalu. Yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, kami duka cita, kami sangat berkabung atas meninggalnya adikku, saudara-saudaraku yang tanpa dosa mereka menegang nyawa. Itu semua karena
keterbatasan saya tidak bisa menangani, tidak bisa menenangkan mereka, sehingga tragedi kemanusiaan. Sekali lagi saya mohon maaf pada keluarga korban. Sementara itu, TNI saat ini sedang memeriksa 5 prajurit TNI yang terlibat dalam tindak kekerasan di Stadion Kanjuruhan Malang. Panglima TNI menyebut tidak hanya prajurit yang bertugas, pemeriksaan juga dilakukan pada level pimpinan. Sejauh ini yang prajurit yang sudah kita periksa ada 5. Periksa ini karena sudah ada bukti awal. Dari 5 ini 4 sudah mengakui, tapi 1 belum, tapi kami nggak menyerah. Makanya kami terus minta info dari siapapun juga, siapa tahu punya video. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober lalu menewaskan 131 orang. Tragedi Kanjuruhan ini menjadi catatan kelam pertandingan sepak bola di tanah air. Desakan publik agar tragedi ini diusut tuntas terus mengalir dan evaluasi mutlak dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pekan edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Dan kami ingatkan kembali kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada. Untuk itu tetaplah menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker khususnya bila Anda berada di ruangan tertutup. Tetaplah bersama kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Fenomena hujan es terjadi di Depok, Jawa Barat. Warga sempat panik karena butiran es yang turun cukup besar. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rasa Mala Aritonang, menanggapi pernyataan kliennya Ferdi Sambo yang menyebut istrinya, Putri Chandrawati, tidak bersalah. Tim Inafis Polri kembali melakukan olah tempat kejadian perkara terkait tragedi Kanjuruhan. Petugas melakukan pencocokan beberapa titik tempat kejadian perkara dengan menggunakan kamera 3 dimensi. Halo, selamat malam saudara. Salam jumpa kembali di Kilas Kompas. Saya Vidi Batlolone akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita akan menyimak sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri maupun mancanegara untuk mengisi ruang informasi Anda malam hari ini. Saudara, inilah selengkapnya Kilas Kompas hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita langsung ke informasi pertama. Kebakaran terjadi di toko bangunan yang berada di Jalan Pengadegan 9, Pancoran, Jakarta Selatan. Api diduga berasal dari sisa bakar dupa. Kobaran api terus membakar toko bangunan lantaran banyaknya bahan mudah terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar toko bangunan 2 lantai. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sementara itu, api bisa dipadamkan
setelah 15 mobil pemadam kebakaran melakukan penyemprotan air di sumber api. Kita ke peristiwa lain, saudara. Wilayah Depok diguyur hujan es dan angin kencang. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan menyebabkan kemacetan. Dari rekaman video amatir terlihat saat angin kencang menyebabkan pohon tumbang di wilayah Sawangan Depok. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan pembersihan pohon tumbang. Gak bisa lewat. Ngeri Pak, kabel Pak, kabel. Akbar, hancur semua. Total. Gak bisa lewat. Pohon tumbang juga menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Sebuah warung kopi hancur dan sejumlah tiang listrik pun tumbang akibat tertimpa pohon. Warung Bang Uwi. Pohon yang tumbang menutupi sebagian badan jalan hingga menyebabkan kemacetan. Petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan pembersihan pohon tumbang. Jam setengah 10, tahu-tahu ada angin kencang disertai hujan es. Nah, saya terus lanjut parkir karena saya takut cuaca gelap, takut motor nggak kelihatan kan. Pohon tumbang nih yang sini satu, cuman masih bisa diatasi. Jeda 5 menit, tumbang lagi di sekitar situ bawah. Nah, yang sekarang ini 3 pohon tumbang menghalangi jalan. Jadi motor sama mobil itu nggak bisa lewat sama sekali. Sementara itu, fenomena hujan es terjadi pada Sabtu sore. Warga sempat panik karena butiran es yang turun cukup besar. Menurut warga, hujan es terjadi sekitar 30 menit. Tak hanya dilanda hujan es, wilayah Depok juga diguyur hujan deras dan angin kencang. Iya, kurang lebih hujannya sekitar setengah jam dan itu hujannya sangat deras. Disertai dengan angin kencang, ditambah lagi hujan es batu. Makanya jadi orang-orang dan anak-anak pada panik, nangis karena hujan es batunya lumayan besar. Saudara, sebuah kendaraan terjebak longsor di Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo Toraja. Warga sekitar bergotong royong mengangkat mobil pickup yang terperosok karena longsor di Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo Toraja. Tidak hanya terperosok, tapi jalanan juga berlumpur, membuat mobil sulit melintas. Longsor di jalur Trans Sulawesi Palopo ini terjadi akibat hujan deras yang membuat tebing ambles. Akibat longsor, kendaraan tidak bisa melintas. Material longsor belum dibersihkan karena menunggu alat dari pemerintah setempat datang. Jam 1 kita datang di TKP itu sudah jatuh. Loh? Itu karena apa Pak? Hujan atau? Karena faktor hujan. Nah, tadi malam itu diperkirakan 3 jam. Sorotan lain, saudara, anggota tim gabungan independen pencari fakta Akmal Marhali mempertanyakan digelarnya pertandingan di Stadion Kanjuruhan pada malam hari.
Berdasarkan verifikasi kelayakan stadion pada tahun 2020 menyebutkan ada catatan sistem pencahayaan stadion tidak memenuhi syarat dan harus dibenahi. Selain itu, PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku penyelenggara disebut tidak melakukan verifikasi kelayakan Stadion Kanjuruhan. Artinya Bapak Hadian Lukita sebagai Direktur PT Liga Indonesia saat ini ternyata dari musim 2001 dan 2022 tidak melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan. Nah, hasil verifikasi yang dilakukan di tahun 2020 disebutkan bahwa Stadion Kanjuruhan itu layak dengan catatan. Salah satu catatannya adalah sistem lighting yang tidak memenuhi syarat. Bukan yang banyak harus dibenahi. Nah, ini kan menarik. Sistem lighting yang tidak memenuhi syarat kok bisa diizinkan oleh PT LIB untuk menggelar pertandingan malam hari. Sementara saudara, sejumlah warga mendatangi Stadion Kanjuruhan Malang. Kedatangan warga untuk mendoakan langsung korban yang meninggal dunia. Mereka berharap agar peristiwa seperti ini tidak terjadi kembali. Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendi hari ini mengunjungi keluarga korban tragedi Kanjuruhan di Probolinggo, Jawa Timur untuk memberikan santunan. Muhadjir menyebut sudah waktunya untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan profesionalisme persepak bolaan Indonesia. Di antaranya masalah penyelenggaraan dan tata kelola. Kita sudah harus waktunya untuk lebih meningkatkan profesionalisme di dunia persepak bolaan, termasuk di dalam penyelenggaraan, kemudian tata kelolanya, kemudian sarana prasarana pendukung, termasuk sistem pengamanan. Sistem pengamanan itu diupayakan betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan standar internasional melalui FIFA. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran. Tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika menangkap DPO Roy Martin Howai. Roy adalah tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga Duga di Timika, Papua. Kami tim telah mendapatkan Roy Martin Howai. Tersangka mutilasi Roy Martin Hoa ditangkap polisi saat bersembunyi di loteng rumahnya di distrik Wania. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan barang bukti berupa senjata tajam, kendaraan bermotor, perhiasan dan uang tunai 1,9 juta rupiah. Dari pemeriksaan, Roy mengakui seluruh perbuatannya, mulai dari perencanaan, mutilasi, hingga menerima uang hasil rampokan korban. TSKR ini yang bersangkutan sebagai penghubung, penghubung dengan pihak korban. Jadi yang melakukan komunikasi dengan pihak korban adalah saudara R. Tim Inafis Polri kembali melakukan olah tempat kejadian perkara terkait tragedi Kanjuruhan. Petugas melakukan pencocokan beberapa titik tempat kejadian perkara dengan menggunakan kamera 3 dimensi. Kilas Kompas segera kembali usai jeda. Sakit kepala berkepanjangan, muka kaku susah tersenyum, badan terasa nyeri? Ini gejala kurang tertawa. Tenang, sebagai teman tertawa, kami punya solusinya. Suci X, tawa 1 dekade, setiap Jumat pukul 9:30 malam. Bila tertawa berlanjut, segera ajak teman-teman Anda agar tidak tertawa sendirian. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala?
Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Anda kembali di Kilas Kompas. Saudara kuasa hukum Ferdi Sambo, Rasamala Aritonang, menanggapi pernyataan kliennya Ferdi Sambo yang menyebut istrinya Putri Chandrawati tidak bersalah. Di tengah proses pelimpahan kasus kejaksaan, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo mengucap maaf terhadap sejumlah pihak yang terdampak perbuatannya. Ferdi juga menyatakan istrinya Putri Chandrawati hanyalah korban dalam insiden di rumah dinasnya. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rasamala Aritonang, menilai pernyataan Sambo berdasarkan yang sudah dialami di Magelang, di Saguling, dan Duren 3, serta peristiwa setelahnya. Kedua, soal pernyataan Pak Sambo, Pak Yasser, itu saya pikir itulah yang disampaikan oleh beliau berdasarkan peristiwa yang dialaminya. Pengetahuan beliau bahwa kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang lalu kami jelaskan ada 3 peristiwa. Satu peristiwa yang fasenya di Magelang, kemudian peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 di Saguling dan Duren 3, kemudian peristiwa yang terjadi setelah itu. Nah, dari 3 rangkaian peristiwa itu, mungkin menurut Pak Sambo, istri beliau, Bu Putri, ya tidak ada kaitannya dalam tuduhan yang didakwakan kepada beliau kaitan dengan tuduhan 340 dan 338 tersebut. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Ada sekitar 3 kontainer plastik, box plastik itu, barang buktinya. Perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat yang menyeret Ferdi Sambo CS tak lama lagi akan disidangkan di pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun telah menyiapkan ruang sidang Umar Seno Aji untuk kasus Ferdi Sambo.
Sidang akan terbuka untuk umum karena merupakan kasus pembunuhan berencana, bukan kasus asusila. Pelaksanaan sidang terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dan kasus obstruction of justice bisa berjalan beriringan. Kemudian untuk pelaksanaannya baik yang menyangkut pelanggaran atau dakwaan yang disangkakan pasal 340 dan pasal penghalangan penyidikan itu bisa beriringan. Karena majelis hakim kita kan bukan hanya satu saja. Nah, nanti bisa dibagi oleh pimpinan. Ini majelis ini bisa 1 berkas, bisa 2 berkas, bisa 3 berkas. Tidak mungkin seluruhnya. Nah, bisa saja nanti majelis yang lain untuk perkara yang lainnya. Saat ini Kejaksaan Agung tengah menyiapkan pelimpahan berkas perkara pembunuhan berencana Yosua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut rencana, penyerahan berkas perkara akan dilakukan pada Senin 10 Oktober. Sidang perdana kasus biasanya dilakukan sekitar 3-7 hari pasca penyerahan berkas oleh Kejagung. Artinya, sidang kasus pembunuhan berencana ini kemungkinan dimulai pada pertengahan Oktober. Kita penuntut umum lagi mempersiapkan penyusunan surat dakwaan. Mudah-mudahan nanti sebagaimana janji kita itu di hari Senin itu sudah siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Artinya apa? Tim lagi menyusun surat dakwaan secara cermat, secara lengkap agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan di persidangan. Kita juga akan menyusun apakah dakwaan ini dakwaan subsidiar primer, apakah dakwaan ini kumulatif, itu menjadi bahan-bahan perdebatan diskusi antara tim dengan Pak Jampidum selaku koordinator di sini. Nah, itu yang juga memakan waktu ya. 75 jaksa nantinya akan bertugas mengawal sidang kasus Sambo, 30 jaksa untuk kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, dan 45 jaksa untuk kasus obstruction of justice. Publik menanti bagaimana proses peradilan perkara Verdi Sambo bisa berjalan transparan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selanjutnya, Saudara. Tim Inafis Polri kembali melakukan olah tempat kejadian perkara terkait tragedi Kanjuruhan. Petugas melakukan pencocokan beberapa titik tempat kejadian perkara dengan menggunakan kamera 3 dimensi. Petugas Inafis Polri melakukan identifikasi dengan melakukan pengambilan gambar menggunakan kamera 3 dimensi di 5 pintu Stadion Kanjuruhan. 5 pintu stadion ini merupakan pintu yang diketahui banyak terdapat korban saat tragedi terjadi. Pengambilan gambar 3 dimensi ini bertujuan untuk pencocokan tempat kejadian perkara dengan CCTV. Tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan terus bekerja untuk mengusut terjadinya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Hasil temuan sementara menyatakan Stadion Kanjuruhan Malang tidak layak untuk menggelar pertandingan dengan risiko tinggi. Anggota TGIPF tragedi Kanjuruhan, Nugroho Setiawan menyebut untuk menggelar pertandingan yang diperkirakan berisiko tinggi, maka pelaksana harus membuat perhitungan secara rinci, termasuk mempertimbangkan kemungkinan terburuk. Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match. Mungkin kalau itu medium atau low risk masih bisa. Jadi akhirnya artinya untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret. Misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Jadi sementara yang saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, tapi itu tidak memadai. Kemudian tidak ada pintu darurat. Sementara itu, tim investigasi Polri masih menganalisa 34 CCTV di Stadion Kanjuruhan. Selain CCTV, polisi juga sedang memeriksa temuan minuman keras di area dalam maupun luar Stadion Kanjuruhan. Sampai saat ini, polisi sudah menetapkan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan. Termasuk diantaranya adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru sebagai penyelenggara dan 3 anggota polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Sebuah pabrik karet di Surabaya terbakar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Sementara di Magetan diduga mengalami masalah rem, sebuah truk menabrak warung makan. Informasi selengkapnya telah kami rangkum dalam Kilas Nusantara berikut ini.
Sebuah mobil ambulans terbakar di Jalan Kayu Jati 3, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api membakar seluruh bagian ambulans milik salah satu partai yang sedang terparkir. Tugas pemadam kebakaran dan warga langsung memadamkan api selama 1 jam. Warga menyebut ambulans sudah terparkir selama 3 hari terakhir. Kebakaran mobil diduga dipicu korsleting di bagian mesin. Sebuah pabrik karet di Jalan Masrib, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Bahan karet mudah terbakar mempercepat besarnya kobaran api. Api dengan cepat membakar bangunan lantai 1 dan lantai 2 pabrik. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Proses pemadaman api berlangsung sekitar 3 jam hingga sumber api di dalam ruangan produksi padam. Penyebab pasti munculnya api yang membakar ruang produksi masih diselidiki polisi. Sebuah bus malam antar kota dalam provinsi menghantam 2 rumah warga. Bus menabrak 2 rumah di jalan umum jurusan Tuban Gresik di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Dari keterangan saksi, pengemudi bus diduga mengantuk sebelum kecelakaan terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tapi warga menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Di Magetan, Jawa Timur, sebuah truk bermuatan besi menabrak rumah makan. Kondisi truk bagian depan ringsek dan teras rumah makan rusak berat. Diduga kendaraan mengalami masalah pengereman hingga hilang kendali dan terguling. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Namun pengemudi dirawat di puskesmas karena mengalami patah tulang di bagian kaki.